mungkin saya nggak akan tanya mengenai misalnya ya audit operasional itu apa, enggak. Mungkin aku nggak nanya misalnya ada pemisahan fungsi itu masuk kontrol activity atau masuk apa-apa itu enggak. Akan lebih ke konsepnya. Contohnya misalnya dalam pemahaman itu sebenarnya tujuannya untuk apa, seperti itu. Gitu kan. Setelah menemukan risiko itu terus mau diapain. Nah, gitu-gitu. Artinya konsep-konsep pemahaman siklus audit. Kemarin saya sudah sudah saya coba terangkan, cuman nggak tahu nih kalian bisa memahaminya atau enggak. Halo, Iya, Pak. Iya, Pak. gimana? Nggak apa-apa ya. Nanti nanti nyari waktu barengan sama kelas yang satu lagi, kelas 5 berapa berarti? 5.13. Nanti mungkin modelnya di Google Form biar bareng-bareng ngerjainnya. Soalnya sebenarnya saya sudah coba buat, saya kepingin jawabannya ringkas aja. Jangan bertele-tele, ringkas. Karena yang saya lihat adalah keyword-keywordnya aja, konsepnya aja. Oke, jangan terlalu apa namanya membuai gitu kan, jawaban panjang gitu kan. Jawaban panjang belum tentu benar. Yang penting konsepnya dapat. Gitu ya. Jadi kalian nanti pelajari konsep. Saya minta konsep auditnya. Jadi ketika perencanaan itu ngapain, tujuannya apa misalnya. Setelah tujuannya dapat terus mau diapain. Gitu kan? Tujuannya udah dapat nih di perencanaan. Terus kalau sudah dapat mau diapain? Nah, gitu-gitu kira-kira. Ya. Kondisinya misalnya risikonya tinggi, terus apa yang dilakukan? Kalau risikonya rendah, apa yang dilakukan? Kira-kira seperti itulah. Gitu ya. Kalau ada salah seperti ini, kira-kira opininya apa? Seperti itu. Jadi lebih ke konsep auditnya. Oke ya. Insya Allah sih sudah saya terangkan semua, tinggal kalian gimana cara memahaminya. Terus, satu lagi, saya coba masukkan, saya ambil case, kasus. Case, saya ambil, nanti kalian coba kerjakan. Itu ya. Waktunya saya akan dibuat waktu manusiawi lah. Kata mahasiswa kan, soal nggak manusiawi, banyak kayak gitu kan. Dosen-dosen nggak manusiawi. Ya salah sendiri, salah kalian gitu kan. Apain masuk setan? Masuk setan ya kayak gitu. Ketemu sifat sih. Ya siap-siap manusiawi. Sama aja kalian masuk ITB, masuk UI. Ya siap-siap seperti itu, nggak manusiawi. Dulu, dulu waktu saya kuliah di UI, tiap hari itu hampir jam 2 minimal saya tidur. Tugasnya gila pokoknya. Tiap hari itu nggak manusiawi, ya sudah pilihan gitu kan. Ya kan kalian sudah kadung. Kalau mundur kan nggak mungkin kan. Kasihan orang tua kan. Mau mundur atau enggak? Enggak kan? Lanjut terus, Pak. Udah kadung tinggal satu step lagi kan, syarat syarat mas kawin kan, lulus setan. Nah, gitu ya. Artinya ketika kalian memilih setan, artinya jangan kaget dengan yang nggak manusiawi gitu kan. Meskipun akan saya coba untuk tidak untuk manusiawi. Ada soal-soal yang nggak manusiawi Pak, wajar, salah sendiri masuk setan. Gitu kan. Saya waktu kuliah di setan ya sama aja kayak kalian. Ini soal ke dosen itu maksudnya apa sih bikin soal kayak gini nih? Emang sengaja nggak boleh dapat bagus atau gimana kan gitu? Soalnya nggak ada yang masuk akal, nggak cocok antara waktu dengan soalnya. Oke ya, setuju kan teman-teman? Oke ya, kisi-kisinya itu. Jadi kuisnya itu nanti kalian tentukanlah kapan waktunya. Kuisnya itu konsepnya konsep audit, gitu kan? Biar fokus. Yang kira-kira bukan audit, kamu bisa skip lah. Kamu boleh skip. Kalau bukan audit ya yang tadi saya contohkan. Audit operasional itu apa? Itu nggak perlu kalian belajar. Saya pengen fokus ke auditnya ini. Oke ya.
Terus kayak tadi contohnya dalam pemisahan fungsi atau mungkin rotasi pegawai itu untuk pengendaliannya apa, aktivitas apa gitu-gitu. Kalau kalian boleh skip. Kalian maksud saya nanti kalian belajarnya lebih fokus aja, ya kan? Yang saya ajarkan semua slide yang saya berikan yang terkait dengan konsep-konsep audit kalian pelajari, ya slide-nya, slide atau mungkin flowchart atau apapun lah kalian pahami, gitu ya. Dipahami nggak teman-teman? Paham kan? Paham ya? Konsep audit itu ya contohnya kalau risikonya tinggi itu ngapain, kalau sesuai rendah tuh ngapain, misalnya seperti itu. Kan penuh dengan risiko kan audit itu kan, penuh dengan pilihan, konsekuensinya apa, gitu kan? Kalau salah saja seperti ini, materialitasnya seperti ini, kira-kira opininya apa? Kira-kira gitu, audit kan nggak jauh dari itu. Oke ya. Oke, udah siap belum kelompok berapa nih mau presentasi? Kelompok 3. Sudah siap, Oh, Pak. satu lagi ya, sebelum saya lupa. Untuk untuk pertemuan berikutnya, kemarin saya di WA sama sama PIC kelas sebelah, itu ada 2 modul ya yang dikerjakan ya. Nanti kalian cek deh. Kemarin sih dibilang 2 modul, terus saya cek iya 2 modul, cuman aku lupa modulnya apa dan apa. Uh, Nanti kalian cek, nanti nanti tolong kerjakan. Jadi kalau ada 2 modul itu yang khusus untuk besok itu masing-masing kelompok mengerjakan 1 modul. Jadi besok yang presentasi ada 2 kelompok, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, tahunya kalau kelompok 1 semuanya kebanyakan di split aja. Toh semuanya akan saya nilai. Tiap pertemuan, setiap kelompok akan saya nilai kok tugasnya. Cuma kebagian presentasinya aja. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nggak ada. Oke. Lagi-lagi satu. Lagi-lagi satu. Oke ya. Ujian kalian kira-kira nanti bisa ngira-ngira tingkat keyakinan kalian kira-kira nanti saya dinilai berapa, kalian kira-kira bisa mengira-ngira lah kira-kira ya bisa atau enggaknya. Nah, kalau yang sudah ya sudah nggak bisa dikontrol, artinya tapi yang lain masih masih kalian bisa kontrol, gitu kan. Misalnya merasa kemarin saya nggak bisa itu kan, masih ada waktu untuk tingkatkan nilai di aktivitas. Saya berulang kali bilang aktivitas dikuatkan. Saya sangat menghargai aktivitas. Aktivitas itu benar-benar ditingkatkan. Saya kepingin kalian tuh hidup gitu loh. Di kelas itu hidup. Syukur-syukur saya jadi penonton aja. Kalau ada masalah baru saya tengahkan. Saya menengahi. Kalau misalnya kalian oke jalan ya udah. Biar seru gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada case lain di luar ini misalnya ada kaitannya dengan utang usaha misalnya. Kalian bisa keluarkan gimana kalau seperti ini. Misalnya di case nggak ada gitu loh misalnya. Biar kita pikiran kita berkembang. Nggak cuman terkungkung dengan kasus yang ada di case. Yang di soalnya Sugros dan Agus itu. Jadi mungkin ada hal-hal lain gitu kan yang pikiran kalian oh harusnya gini boleh nggak masalah, ada kondisi-kondisi yang lain yang nggak nyata di case tapi kira-kira mungkin ada, boleh kalian floorkan diskusi. Oke, yang presentasi nggak mesti harus menjawab. Oke, yang lain boleh menanggapi biar biar rame gitu loh ya. Kalau rame kan enak nggak ngantuk jadinya. Oke ya, silakan kelompok berapa, kelompok 3 silakan.
Mau tanya, kelihatan tidak teman-teman? Kelihatan. Ya. Oke. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rivaldo Gasitorus, kemudian ada Joseph Adi Surya Darmawan, lalu Muhammad Rokib, dan Rizky Damayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pemeriksaan kami atas utang usaha PT Peta periode 31 Desember 2012. Nah, untuk kali ini kami akan membahas yang pertama itu mengenai tujuan auditnya. Jadi penilaian-penilaian kami atas utang usaha dari PT Peta. Kemudian untuk menilai dan menguji itu kami sudah menyusun program auditnya. Lalu ketika sudah disusun, kita laksanakan programnya. Kemudian kita kasih kesimpulan mengenai utang usahanya dari PT Peta. Nah, untuk yang pertama itu tujuan auditnya. Nah, jadi ini merupakan penilaian-penilaian kami mengenai utang usaha dari PT Peta. Yang pertama itu mengenai eksistensinya. Jadi kita memastikan kalau misalnya utang usahanya itu terjadi karena adanya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang usaha. Terus sama memastikan kalau utang usaha itu ada kreditornya juga, seperti itu kalau eksistensi. Terus untuk rights and obligation mungkin sama dengan eksistensi. Jadi kita memastikan kalau misalnya utang usaha itu merupakan kewajibannya si PT Peta. Lalu ada accuracy sama completeness, itu mengenai saldonya apakah dilaporkan secara tepat. Dengan completeness itu transaksi-transaksi terkait dengan utang usaha itu apakah sudah dicatat semua gitu. Terus ada cut off-nya juga. Jadi apakah transaksi yang terkait dengan utang usaha itu sudah dicatat pada periode yang benar. Kemudian classification itu transaksinya sudah dicatat pada akun yang benar. Jadi tujuan auditnya seperti itu. Kemudian untuk menilai dan juga melakukan pengujian ke utang usahanya, kami telah menyusun program auditnya. Nah, untuk langkah yang pertama itu kami meminta daftar utang usaha dan dokumen terkaitnya. Kemudian yang kedua, prosedur yang kedua itu kami sebelum melakukan konfirmasi ke pemasoknya, itu kami lakukan pengecekan dan perhitungan ulangnya ke saldo dengan bukti-bukti dokumennya, dengan dokumen-dokumen pendukungnya. Kemudian ketika sudah memastikan bahwa saldonya sudah benar, kami lakukan konfirmasi ke pemasoknya. Nah, kalau misalnya ada perbedaan di antara konfirmasi dan pencatatan oleh PT Peta, itu kami melakukan pengecekan lagi seperti itu. Kalau misalnya ada diperlukan koreksi, kami lakukan koreksi. Kalau tidak, ya begitu. Kemudian atas hasil prosedur yang kami lakukan itu, kami buat kertas kerja dan kesimpulan atas utang usaha dari PT Peta. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai pelaksanaan dari program audit yang sudah kami susun tadi. Nah, untuk langkah pertama, prosedur pertama itu kami meminta daftar utang usaha dan dokumen-dokumen terkait utang usahanya tadi. Jadi dari dokumen-dokumen terkait kita mendapatkan informasi kalau PT Peta itu dia melakukan pembelian ke beberapa pemasok, tapi untuk pembelian kredit itu hanya dilakukan kepada PT Flora dan PT Uki. Ya, jadi bisa dilihat di daftar utang usahanya hanya PT Flora dan PT Uki. Nah, untuk dokumen-dokumennya ada, untuk pembelian itu ada order pembelian sama laporan penerimaan barang. Kemudian untuk pelunasannya ada bukti pengeluaran banknya. Nah, untuk yang kedua, ketika sudah dapat dokumennya itu kita lakukan pengecekan apakah saldo utang usaha yang dilaporkan oleh PT Peta itu sudah benar. Caranya dengan melihat dokumen-dokumen terkaitnya. Nah, dapat dilihat dari daftar utang usaha ini, transaksi-transaksi terkait utang usaha itu ada pembelian barangnya dan juga pelunasannya. Jadi ada dua transaksi yang
berpengaruh ke utang usahanya. Ada yang menambah sama mengurangi. Nah, yang pertama untuk transaksi pembeliannya yang menambah utang usahanya. Jumlah utang usahanya ada di sini terdapat pembelian ke PT dari PT Yuki sebesar 52250. Nah, ini untuk memastikannya itu kita bisa lihat ke bukti pembeliannya, order pembeliannya dan juga laporan penerimaan barangnya. Jadi seperti yang dilihat ada buktinya ke PT Yuki sebesar 52250 dan pembelian ini barangnya sudah diterima pada tanggal 30 Desember 2012. Jadi menurut daftar utang usaha ini yang ada di sini itu pembeliannya sudah benar karena ya tanggal 30 dan pembeliannya sudah benar gitu. Pencatatannya sudah benar. Nah, kemudian ada transaksi pelunasannya. Itu. Jadi ada 3 transaksi. Yang pertama itu ke PT Flora sebesar 137.500.000, kemudian PT Yuki sebesar 125 juta dan 37.500.000. Nah, itu bisa dilihat ke laporan bukti pengeluaran banknya yang ada di sini. Ketika kita sudah memastikan kalau misalnya pencatatannya sudah benar, nah itu kita atas prosedur ini kita tuangkan ke kertas kerjanya yang telah kami buat, yaitu kertas kerja MM12 dan MM13. Nah, ini untuk MM13 itu, MM12 itu terkait sama pembelian kreditnya tadi yang transaksi-transaksi tadi dimasukkan ke sini. Kemudian yang MM13 itu mengenai schedule pembayarannya itu. Ada buktinya sama ada bukti pengeluaran banknya juga. Nah, ini sekalian buat tes cut off sebenarnya. Itu kita buat memastikan kalau misalnya transaksi tadi itu dilaporkan pada periode yang sesuai gitu. Nah, karena kita sudah lihat tadi menurut bukti-bukti sama daftar utang usahanya tadi, sejauh ini pencatatan yang dilakukan oleh PT Peta atas utang usaha periode 31 Desember 2012 itu sudah sesuai dengan dokumen-dokumennya. Nah, ini kita atas prosedur tadi kita tuangkan ke kertas kerja yang selanjutnya, ini MM10. Nah, di sini summary-nya aja. Kalau misalnya ada perbedaan tadi sama dokumennya, kita masukkan ke sini gitu. Tadi kan nggak ada buktinya, perbedaan buktinya nggak ada sama pembeliannya nggak ada. Jadi kita mendapatkan bahwa jumlah per kliennya yang tadi 186.500.000 sama 101 juta itu sama dengan saldo sebelum konfirmasinya gitu. Seperti itu. Jadi setelah kita make sure tadi saldonya, nah itu kita lakukan konfirmasi kedua pemasok ini. Nah, untuk pembahasan mengenai konfirmasi prosedur ketiga itu akan dijelaskan oleh Rizky Damayanti. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk. Ke PPT. Tapi rada kecil. Udah itu Rizky. Halo? Udah Rizky? Udah kelihatan PPT-nya? Belum. Oh, belum ya?
Rizky. Nah, setelah menentukan saldo yang akan dikonfirmasi, selanjutnya kita akan melakukan pengiriman surat konfirmasi ke kreditor. Yang pertama, kita mengirimkan surat konfirmasi ke PT Flora dan memperoleh balasan konfirmasi dari PT Flora, yakni saldo sudah cocok dengan saldo yang telah dicatat oleh PT Peta, sehingga tidak diperlukan penyesuaian. Lanjut. Selanjutnya, mengirimkan surat konfirmasi ke PT Yuki. Hasil dari konfirmasi dari PT Yuki itu dinyatakan bahwa saldo tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh PT Peta. Terdapat selisih sebesar Rp37.500.000 dari pencatatan PT Peta. Next. Nah, dikarenakan ada perbedaan dari pencatatan PT Yuki dan PT Peta, kita telusuri ke dokumen terkait lainnya, yaitu pertama kita mengecek di buku bank Bini. Ternyata ada pembayaran menggunakan biliet giro pada tanggal 28 Desember 2012, yaitu pembayaran utang kepada PT Yuki sebesar Rp37.500.000. Nah, kita mengasumsikan bahwa PT Yuki kemungkinan belum mencatat pelunasan hutang dari PT Peta. Karena pelunasan dengan biliet giro itu perlu diperhatikan tanggal biliet gironya. Nah, tanggal biliet giro tercantum adalah 28 Desember 2012. Berarti uang sudah dapat dicairkan pada tanggal tersebut. Sehingga utang sudah dapat dianggap lunas oleh PT Peta. Namun PT Yuki belum mencatatnya karena merasa belum mencairkan. Sehingga kesalahan berada di PT Yuki. Ke kertas kerja. Nah, dari hasil konfirmasi dituangkan dalam kertas kerja PT Peta MM1.1. Yang pertama itu ada nama pelanggannya PT Flora. Nah, saldo sebelum konfirmasinya yaitu Rp186.500.000 dengan hasil konfirmasi confirming balance atau cocok. Nah, setelah dilakukan konfirmasi diperoleh jumlah per pemasoknya sama yaitu Rp186.500.000. Tidak ada perbedaan sehingga tidak ada jurnal koreksi. Selanjutnya yaitu dari PT Yuki sendiri, saldo sebelum konfirmasinya adalah 101 juta. Mendapatkan hasil konfirmasi reporting difference yaitu terdapat perbedaan saldo sehingga diperoleh jumlah per pemasok setelah konfirmasi yaitu 138.500.000 dengan perbedaan 37.500.000. Untuk penjelasannya, tidak diperlukan jurnal koreksi dari PT Yuki terhadap perbedaan di PT Yuki karena kesalahan berada di PT Yuki. Nah, yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Dari prosedur yang telah kami buat sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa saldo akun utang usaha akhir periode PT Peta ini telah sesuai. Kesesuaian ini bisa dibuktikan dengan adanya dokumen terkait pembelian kredit dan pelunasan pembelian kredit yang telah sesuai. Nah, bisa dilihat dari tabel berikut bahwa saldo per klien dengan saldo per audit itu sama dan tidak ada penyesuaian lagi atau tidak ada perbedaan. Nah, namun ada perbedaan antara konfirmasi pemasok dengan pencatatan PT Peta. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh adanya pelunasan oleh PT Peta pada PT Yuki pada tanggal 28 Desember 2012 melalui biliet giro senilai 37.500.000 yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa PT Yuki ini tidak mencatat adanya pelunasan tersebut.
Jadi ada perbedaan antara konfirmasi pemasok dengan pencatatan di PT Peta. Gimana? Udah Joseph? Sudah. Oh, ya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Prosedur yang kami lakukan yaitu yang pertama adalah meminta daftar utang usaha. Asersi yang diuji mengenai existence dan right obligation. Bukti audit yang kami dapat melalui inspeksi. Dari hasil pengujian, PT Peta memang benar mempunyai hutang kepada PT Flora dan PT Yuki, dan saldo utang yang tertera memang milik perusahaan-perusahaan tersebut. Maka tercapai tujuan audit existence dan right obligation. Yang kedua yaitu menentukan saldo yang akan dikonfirmasi melalui tracing dan footing. Dalam prosedur ini, kami menggunakan dokumen-dokumen yang sudah dipaparkan untuk menentukan apakah transaksi telah dimasukkan dan menghitung apakah saldo yang akan dikonfirmasi sudah benar. Melalui hal tersebut, bukti audit yang diperoleh yaitu melalui inspeksi dan perhitungan ulang dapat dibuktikan bahwa saldo yang dilaporkan telah sesuai dengan bukti dokumen, serta saldo akun utang setelah dihitung dinyatakan sudah benar. Tak lupa transaksi-transaksi tersebut sudah dimasukkan ke periode yang tepat. Hal tersebut memenuhi tujuan audit atas asersi akurasi, completeness, cut-off, dan klasifikasi. Yang ketiga yaitu mengirim surat konfirmasi kepada kreditur. Bukti audit yang kami dapat yaitu konfirmasi, yang mana saldo sesuai dengan yang dikonfirmasi antara PT Peta dan PT Flora, menunjukkan tujuan akurasi dan right obligation tercapai. Setelah konfirmasi, ditemukan ketidakcocokan antara PT Peta dan PT Yuki, di mana kami melakukan vouching ulang yang terdapat pada prosedur keempat dengan bukti audit, inspeksi, dan perhitungan ulang, menyimpulkan bahwa PT Yuki melakukan kesalahan karena belum mengakui pelunasan utang, padahal telah dibayar menggunakan bilet giro. Hal ini menunjukkan tujuan existence dan completeness tercapai. Itu ada yang kelima, yang di PPT, Val. PowerPoint. Yang kelima yaitu yang terakhir kami menyusun kertas kerja dan kesimpulan, yang mana menggunakan bukti audit prosedur analitis dengan asersi penilaian dan alokasi. Setelah diuji, dapat dibuktikan bahwa saldo akhir utang usaha sudah dinilai dengan tepat dan dicatat sesuai dengan periodenya. Terima kasih. Kembali ke Rival. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Bila ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Izin bertanya. Ningrum. Izin bertanya, Rival. Ya. Kan di buku halaman 93 itu ada bukti pengeluarannya itu ke PT Yuki, transfer ke Bank Mandi itu 100 juta. Nah, itu kira-kira itu tuh buat apa ya? Masih belum paham aku sebenarnya. Kenapa 100 juta itu dia nggak masuk ke masuk ke mana namanya? Buku besarnya. Namanya juga nggak ditulis. Padahal kan harusnya kalau ke PT Yuki itu berarti dia bayar pemasok dong. Terima kasih. Sama-sama, Ningrum. Aku buka dulu ya bukunya. Buku 1 ya, Ningrum? Iya, buku 1. Yang ini ya, Ningrum, 100 juta.
yang itu? Jadi kami nyimpulin mungkin ini bukan soal transfer utang usaha gitu, soalnya keterangannya juga transfer hanya seperti ini dibanding kalau misalnya yang ini, kalau ada misalnya ada pembayaran utang itu keterangannya jelas gitu, pembayaran utang. Nah ini pembayaran utang, kalau tiap ada pembayaran utang itu keterangannya seperti itu, jadi iya, jadi kami menyimpulkan itu bukan pembayaran buat utang usaha gitu. Mungkin seperti itu Ningrum kalau dari kami. Iya sih. Oke, terima kasih. Sama-sama Sebenarnya Ningrum. aku masih bingung sih. Itu tuh uang buat apa? Tapi kayaknya bukan dibahas di modul ini kayaknya. Mungkin kali ya. Di buku besarnya nggak ada ya? Yang muncul ya? Di buku besarnya tidak muncul Pak terkait itu yang 100 juta. Oh gitu. Iya Pak. Terus yang kelompoknya Ningrum gimana pelakuan terhadap 100 juta itu? Saya pun sama kayak rival Pak. Jadi nggak ditulis karena kayak gitu. Cuman saya masih bingung juga gitu. Oh di buku nggak ada keterangannya 100 juta itu untuk apa ya? Tidak ada Pak. Oh yaudah lanjutin. Silakan lanjutin. Mungkin ada kelompok lain yang punya pikiran lain? Yang mau bertanya tadi ada? Ya, izin bertanya. Iya. Di buku 1 halaman 81. Ya. Ya, ntar. Nah, itu pada tanggal 31 Desember, dia kan beli 50 unit tuh, 160 medium comfort 160 cm, seharga 990. Nah, pesanan tuh belum datang saat hitungan fisik. Tapi udah catat duluan pada tanggal 31 Desember. Sementara orang gudang tuh baru nyatatnya itu harusnya waktu barang nyampe gudang. Nah, apakah itu nggak menyebabkan utang dia tuh kepada PT Yuki kelebihan sebesar segitu? Sebesar 50 kali 950.000 ya? Iya. Iya, jadi menurut kami ya, ini soalnya salah. Soalnya kalau misalnya tanggal 31 Desember ya, terus pernyataannya kalau saudari Esther itu sudah mencatat pada tanggal 31 Desember, tapi faktanya di daftar usaha tuh, daftar utang usaha tuh nggak ada transaksi tanggal 31 Desember pembeliannya. Jadi kalau misalnya ini nih yang 30 Desember kan ya, 52250. Kalau misalnya saudari Esther ini salah gitu mencatat pada tanggal 30 Desember, sebenarnya barangnya nggak ada. Tapi di bukti penerimaan barang itu ada. Penerimaan barang tanggal 30 Desember 2012 sebesar 52250 itu. Jadi ada. Sebenarnya bisa dicatat. Oh. Dan diketahui sama Pak Andi ini loh, kan di soal tadi kalau misalnya diterima itu akan dicatat sama Pak Andi gitu. Yang ini mana ya? Laporan penerimaan barang. Nah, yang ini. Ini plus PPN jadi 52250. Ya. Sama medium converse. Jadi iya, menurut kami itu salah sih yang 31 Desember. Soalnya nggak dicatat juga sama yang Esther. Oke. Thank you. Ya, sama-sama. Ada tambahan lain dari teman-teman, mungkin ada yang berbeda pendapat. Ini syaratnya apa sih? Apa namanya? Destination atau shipping point? Destination, Pak. Pada saat penerimaan barang baru dicatat. Tadi yang menurut kamu soalnya salah itu kenapa? Rival? Karena katanya Pak tanggal 31 Desember itu Esther sudah mencatat Pak. Tapi di daftar utang usaha memang belum dicatat. Kalau misalnya ada transaksi tanggal 31 Desember itu. Tapi di daftar utang usaha nggak ada Pak tanggal 31 dari PT Yuki.
Langsung saldo akhir sini, Pak. Kan Oh, sebentar. Belinya tanggal berapa belinya? Belinya tanggal 31, Pak. Oke. Pesanan belum sampai, tapi Esther sudah mencatat. Nah, di daftar utang usaha tuh memang tidak ada tanggal 31 Desember, Pak. Pembelian tanggal segitu. Itu nomor bukti F176 itu apa? Ya itu. Iya, enggak. Nomor bukti laporan penerimaan barang mungkin, Pak. Coba dilihat buktinya apa, kayak apa. Oh, enggak ada ya? Enggak ada buktinya, Pak. Enggak ada nomornya. Di order pembelian nggak ada juga, Pak. Tapi kita lihatnya dari nama barangnya sama kuantitasnya tadi, Pak. Terus jumlahnya sama, jadi iya. Menurut kami maksud dari soal tadi itu mungkin tanggal 30 Desember 2012 mungkin, Pak. Itunya sama ya? Convert 160 Iya. cm ya? Sama, Pak. Jumlahnya sama, Pak. Oh. Tapi di ini nggak ada tanggalnya tadi ya? Mana tuh tadi yang kalian buka, yang kamu buka tadi? Order pembeliannya, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada kelihatan tanggal ya? Cuma tanggal laporan penerimaan barang itu tanggal 30 Desember, Pak. Coba lihat yang tadi rival yang apa? Yang tadi penjelasannya yang di soal itu loh. Yang iya, tulisan Pak. tuh. Ini, Pak. Oh, sebentar ya. Tanggal 31 Desember telah membeli 50 unit. Oke. Pesanan belum datang sampai saat perhitungan fisik dilakukan. Oke. Esther mencatat, Esther mencatat pembelian itu tanggal 31 Desember, muncul di itu enggak? Tidak ada, Pak. Oh, di buku besar enggak ada yang 31 Desember? Enggak ada, Pak. Oh, iya. Ini apa sih ke atas, coba ke atas? Selisih itu apa sih? Ini lagi ngomong apa sih? Yang ke atas, ke atas. Atas lagi. Ya. Selisih yang terjadi perhitungan fisik persediaan dicari penyebabnya oleh Anda bersama teman. Atas lagi. Tadi itu medium convert ya? Iya, Pak. Gitu ya. Soalnya aneh sih ya, dibilang sudah mencatat, tapi di buku besar kok nggak muncul ya. Iya, ini Pak. Jadi masalah. Coba kelompok lain ada, saya lihat beberapa melakukan jurnal koreksi di atas ini. Pertimbangannya apa coba kelompok lain? Awalnya saya juga bikin kayak gitu, Pak. Bikin ada koreksi karena itu kan, Pak, karena ada perbedaan itu. Tapi setelah penjelasan rival, rupanya laporan penerimaan barang, yaitu dan terima barang. Kayaknya saya udah lebih setuju ke rival sih. Ini perhitungan fisiknya kapan sih? 31 Desember mungkin, Pak. Ada tanggalnya nggak? Sebentar, naik lagi, berhenti.
Maaf Pak, untuk perhitungan fisiknya di tanggal 1 Januari 2013 Pak, di halaman 80. Ya, artinya ini ya, artinya belum ada yang dijual ya. Kemungkinan, nggak tahu ya data penjualannya gimana. 31 Desember ada yang dijual, nggak ada yang keluar atau nggak tahu ya. Harus lihat lagi di penjualan. Tapi ini Pak, yang apa di dalam yang ini perhitungan fisiknya dia beda 50 Pak. Berarti belum ada penerimaan seharusnya Pak. Atau bagaimana? Itu kodenya BS 119, medium comfort ya. Di laporan kayaknya nggak ada kode-kode gitu Pak. Cuma namanya saja. Oke, ini skip dulu deh, skip dulu. Atau mungkin ada pendapat lain nggak? Ada pendapat lain nggak? Izin berpendapat Pak. Silakan. Sepertinya itu tuh kan Esther itu bagian keuangan, jadi dia tuh nyatet di bagian utangnya. Jadi di rincian utang itu ada 52.250.000 itu kan yang mencatat bagian keuangan yaitu si Esther itu. Nah, untuk Andi kan bagian penerimaan barang dan dia di soal itu mencatat saat barang sampai di gudang. Jadi makanya di penerimaan barang itu dia nggak nyatet soalnya si Andi itu tidak mengakui ada 52.250.000 barang itu datang, tapi si Esther itu yang mencatat di bagian utang. Gitu Pak kayaknya. Jadi jadi utangnya tetap harus dikoreksi. Tapi buktinya ada laporan penerimaan barang gitu dan ditandatangani sama Pak Andi itu. Jadi sebenarnya kan bukti yes. Lanjutin sambil dimunculin buktinya. Ya, jadi sebenarnya udah Pak Andi tuh udah ngakuin ada penerimaan barang gitu. Kan udah ditandatanganin sama Pak Andi. Di laporan yang mana Pak coba lihat. Yang laporan penerimaan barang medium comfort sebanyak itu totalnya 4750. Nih, 47500. Tanggal 30 Desember. Tanggalnya sama dengan pencatatannya si Esther. Nih, diketahui sama Pak Andi. Berarti ada penerimaan barang di situ. Gitu. Tapi ya juga ya. Tapi kalau barangnya penerimaan fisiknya aja nggak ada, berarti ya dia kan kalau pencatatan kan mungkin salah. Tapi kalau permasalahan itu gini loh ya. Kan... Kalau menurut saya, jadi gini, yang ditampilkan ini, yang laporan penerimaan barang yang medium comfort 50 ini, itu tidak bisa serta-merta disimpulkan kalau ini adalah yang dimaksud transaksi tanggal 31 Desember. Tidak bisa serta-merta, artinya gitu. Tidak bisa gitu ya. Bisa jadi emang ada transaksi ini, bisa jadi. Ya enggak? Bisa jadi. Nah, terus kemudian yang bikin galau itu, itu ada statement yang menyatakan bahwa si Esther telah mencatat gitu loh. Nah, tapi di buku besar kok nggak ada, permasalahannya itu, gitu ya. Gitu loh. Kalau itu ada, berarti yang ini yang sedang ditampilkan di layar ini transaksi yang beda lagi, meskipun nilainya sama 50. Iya nggak sih? Iya. Yang jadi masalah itu titik poinnya itu di buku besar kok dibilang sudah mencatat, kok belum ada gitu loh. Tanggal 31 Desembernya. Justru yang ada per tanggal 30 Desember ya? Iya, Pak. Ini permasalahan gini sih, saya tuh melihat ini tuh jadi rada bingungnya begini. Ini seharusnya yang dikerjakan dulu adalah pengujian pembelian, seharusnya ya. Pengujian persediaan untuk pembelian. Karena utang ini adalah efek dari pembelian, pelunasan. Jadi tahu dulu kondisinya itu. Iya nggak sih? Iya, Pak. Awalnya memang pembelian dulu, Pak. Iya, harusnya pembelian dulu itu
dikerjakan, artinya sudah tahu nih kondisi yang barang berdasarkan cek fisik yang gantung 50, katanya ada yang nggak ada 50 atau beda 50 itu kan. Itu Iya. ketahuan dari mananya, kenapanya. Nah, itu kan nanti efeknya ke sini kan, ke utang usaha. Artinya kalau misalnya kita melihat ke pembelian, sedangkan itu bukan tugas hari ini kan kadang jadi kagok kan. Tapi yang kelompok lain gini ya, yang melakukan koreksi itu alasannya gitu ya. Alasannya gitu ya. Barangnya belum nyampe gitu ya. Iya, Pak. Barangnya belum nyampe, tapi emang di buku besar belum catat sama Esther. Gitu kan. Esther kan udah nyatet utang itu, Pak. Ya, tapi di buku besar kan nggak muncul tanggal 31 Desembernya. Munculnya tanggal 30 Desember. Di mana 30 Desember itu bisa jadi transaksi nilai yang sama. Bisa jadi beda transaksi, tapi kebetulan nilai yang sama. Bisa jadi loh ya. Aku ngomong ini bisa jadi. Oke deh. Gantung ya. Artinya ini gantung nih. Ini harusnya satu-satunya, bukan satu-satunya. Salah satu cara yang bisa untuk membuktikan ini adalah si Esther itu salah tulis atau enggak. Gitu loh. Si Esther itu benar-benar sudah menginput atau enggak. Karena berdasarkan pernyataan sudah diinput, tapi dilihat di buku besar enggak ada per tanggal 31 Desember. Nah, permasalahannya apakah salah tulis yang harusnya 31 Desember ditulis 30 Desember? Kan itu ya, tanggal 30 Desember kan di buku besarnya kan iya, tulisannya. Pak. Nah, itu permasalahannya itu. Kalau di yang tadi yang tulisan itu, yang rincian dari selisih itu disebutin nggak sih bahwa barangnya belum nyampe? Di kertas kerja, Pak. Yang tadi yang pada tanggal 31 Desember perusahaan membeli dan Esther sudah mencatat. Coba balik lagi ke situ. Yang ini, Pak. Iya. Nah, ini jadi masalah nih. Jadi pesanan belum datang sampai saat perhitungan visi dilakukan. Sedangkan cek visi kan tanggal berapa tadi? Tanggal 1 ya? Tadi yang bilang siapa itu? Tanggal 1 kan? Artinya berarti ini emang belum datang. Bisa jadi gitu loh. Masalahnya gitu. Nah, belum datang, tapi di sini dibilang sudah gimana? Dicatat. Iya, dibilang Esther sudah mencatat, tapi memang catatannya nggak ada. Ini jadi masalah. Aduh. Iya. Aku nggak bisa nyimpulin nih, kecuali dengan asumsi. Ya, kecuali dengan asumsi. Karena nggak klop antara informasi dengan faktanya. Gitu ya. Artinya kalau kelompoknya rival, kelompok berapa, kelompok 3 itu menyatakan sebenarnya ini kemungkinan ada salah tulis, harusnya tanggal 30 Desember. Itu bisa juga. Tapi kelompok lain yang melakukan koreksi juga nggak salah karena berdasarkan informasi ini. Karena bisa jadi transaksi tanggal 30 Desember ini adalah transaksi yang berbeda dengan tanggal 31 Desember meskipun nilai yang dibeli sama. Ya. Logikanya gini loh, logikanya saya nggak tahu ada di situ keterangan nggak di cek fisik ini ada selisih berapa unit? Selisihnya berapa unit? 50, Pak. 50, Pak. 50 itu apa? BS 15. Oh. Medium comfort, Pak. Ada perbedaan 50 unit. Coba kamu lihat di ini. Coba kamu lihat di buku besarnya persediaan. Ada nggak? Ada buku besar persediaan nggak? Yang ini, Pak. Buku besarnya ini kan rinciannya. Buku besar. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Di sini. Nggak ada buku besar persediaan. Bapak izin memberikan pendapat. Silakan. Itu kan
di apa namanya penjelasan selisih disebutinnya telah membeli. Kalau misalnya telah membeli kan berarti nggak harus di tanggal itu gitu, Pak. Bisa nggak kalau kayak gitu? Jadi misalnya pada tanggal 31 dia sudah membeli, telah membeli. Berarti bisa aja pembeliannya nggak dilakukan di tanggal 31 itu. Kalau tanggal 31 telah membeli. Kalau misalnya disebutin pada tanggal 31 membeli, itu kan berarti pas di tanggal 31-nya gitu. Emang ngomongnya apa sih tadi? Tapi di sini ada disebutin telah. Makanya Tolongnya itu apa? yang di Coba buku besar dibacain. yang di tanggal 30 itu udah sesuai gitu, Pak. Enggak, maksudnya ngomongnya apa? Coba bacain Disha, ngomongnya apa? Aku lupa lagi. Bacain aja. Pada tanggal 31 Desember telah membeli 50 unit dari PT Yuki. Pesanan belum datang sampai saat perhitungan fisik dilakukan. Tetapi saudari Esther telah mencatat pembelian tersebut pada tanggal 31 Desember. Ya, artinya Jadi di ini, kata telahnya itu. oh iya. Kalau saya memahaminya sih nggak tahu ini ya. Soalnya ini pada tanggal 31 Desember dibelinya. Deal kontrak dengan si supplier itu tanggal 31 Desember. Cuman barangnya nyampainya lewat dari 31 Desember berdasarkan pernyataan ini. Makanya kalau misalnya lihat di mana di apa buku besar persediaan itu kalau ada enak nih. Nggak ada ya buku besar persediaan ya? Nggak ada. Saya lihat sendiri. Atau skip dulu deh, coba yang lain. Kalau ada kasus lain, silakan. Silakan. Sambil dipikirin. Kalau buku besar lihatnya di buku 1 atau buku 2? Buku 1, Pak. Silakan, dilanjut aja dulu. Di pembahasan yang lain ini sambil jalan aja. Pak, saya mau tanya. Silakan. Jadi kan yang daftar utang usaha itu saldo awalnya langsung dikasih gitu, Pak. Terus kalau kita mau buktikan itu kurang, bukti pendukungnya itu kurang, Pak. Dari mana dapatnya gini? Dapat 324 juta di awal bulan 12 itu sampai dapat segini tuh nggak ada gitu, Pak, buktinya. Cuma beberapa bukti saja, Pak. Maksudnya transaksinya yang sebelum bulan 12 itu yang dikasih sama PT Peta. Nah, itu kita mau asumsikan saldonya segitu sudah benar atau bagaimana ya, Pak? Ya.
Ini kan untuk pembelajaran. Artinya kalau misalnya buku besarnya itu semuanya dibeberkan, itu ya panjang sekali gitu loh. Ya nggak sih? Hari ini memudahkan saja. Jadi yang penting gini, ini yang kasus di sini itu yang dimunculkan adalah transaksi yang timbul di bulan Desembernya aja. Ini asumsi loh ya, ini asumsi karena nggak mungkin dalam 1 tahun dimunculkan. Terus yang terkait ini utang usaha ini ngomong saldo. Ngomong saldo. Ya, artinya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan apakah saldo per 31 Desember, saldo utang usaha per 31 Desember itu benar atau enggak, wajar atau enggak. Gitu loh. Beda dengan transaksi pembelian. Kalau transaksi pembelian berarti auditor itu harus apa? Harus menguji transaksi pembelian dari awal tahun sampai akhir tahun sebenarnya. Mengerti ya? Iya, Pak. Tapi kalau utang usaha itu hanya untuk satu titik aja per tanggal 31 Desember. Seperti itu. Oh iya, Pak. Gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Ini kan toh kasusnya hanya kita dikhususkan di bulan Desember kan, kalau ada perbedaan atau apa gitu. Silakan dilanjut dulu, silakan. Saya lagi mau lihat-lihat dulu. Si ST itu bagian apa sih, aku nanya? ST itu bagian apa? Keuangan ya? Esther kok ST? Esther itu bagian apa? Keuangan, Pak. Keuangan. Oke deh kalau gitu. Sebentar, aku bingung. Sebentar. Indah, saya belum bisa menemukan jawabannya. Meskipun kalau dilihat dari ini ya, dari data persediaan sepertinya emang seperti itu. Sepertinya ya, jadi barangnya belum masuk, belum diterima hingga 31 atau 1 Januari. Sepertinya ya. Kalau dari data persediaannya belum masuk. Cuman permasalahannya di buku besarnya, ini kan di kuantitas satuan unit persediaan sudah muncul nih ya. Jadi masalah nih. Yang halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Yang di halaman buku 1 sekitar halaman 81 itu di data perhitungan fisik itu kan kuantitas menurut kartunya itu 91 untuk medium comfort. Tapi berdasarkan cek fisik adalah 41. Oke, ini dijelaskan terkait medium comfort adalah terkait dengan apa? Terkait dengan lot yang keempat yang pada tanggal 31 Desember sudah membeli itu loh. Kita istirahat dulu aja ya. Kita mulai jam 12 ya. Baik, Pak. Oke, kita mulai jam 12 ya. Itu
si perusahaan telah melakukan pembelian, ya, pembelian persediaan tanggal 31 Desember. Oke, terus kemudian Esther telah mencatatnya, ya kan? Kemudian lagi informasi itu sedang menjelaskan pemberi cek fisik, ya kan? Stok opnam kan sedang menjelaskan stok opnam. Saya melihatnya begini, seandainya pun versi kelompok 3 ya, versi kelompok 3 itu menyatakan ini kemungkinan ada salah soal. Kemungkinan ada salah soal. Ini versinya kelompok 3 kan. Bisa dibenarkan ketika kita melihat di buku besar utang usaha, karena emang nggak ada catatan. Dalam hal ini bisa dibenarkan. Tapi di sisi lain, ya, terus apa gunanya informasi itu yang menyatakan bahwa barangnya belum nyampe pada saat pemeriksaan fisik, gitu ya. Jadi masih bingung nih. Terus kalau misalnya ada kelompok lain yang aku lihat beberapa itu melakukan koreksi, sudah dicatat tapi barangnya belum nyampe, kemudian melakukan koreksi, itu juga menurut saya kurang tepat juga itu kan, karena di buku besar belum ada catatan juga, ya nggak sih? Di buku besar belum ada catatan, buku besarnya utang maksud saya. Nah, kemungkinan besar menurut saya ini lebih make sense ya. Jadi si Esther ini dia itu sudah mencatat, tapi yang dicatat adalah apa? Yang dicatat adalah persediaannya saja. Oke, yang dicatat adalah persediaannya saja. Karena di daftar persediaan itu emang kurang 50. Emang kelebihan 50, ya nggak sih? Dengan kalau dibandingkan sama hasil opnam, ya kan kelebihan 50 kan? Iya nggak? Betul kan? Artinya dia tuh bisa jadi hanya mencatat dari satu sisi aja, yaitu apa? Persediaan yang kita tahu. Atau mungkin bisa jadi sisi kreditnya apa nggak tahu. Jadi persediaan pada apa? Nggak tahu, pada apanya kita nggak tahu. Yang jelas yang dia catat adalah persediaan, itu yang jelas pasti. Lawannya apa kita nggak tahu, atau mungkin bisa jadi nggak ada lawan, karena dalam akuntansi dalam perusahaan sah-sah saja. Maksudnya boleh bisa-bisa aja gitu loh. Tidak harus kalau dicatat pasti double entry, ada satu akun yang terpengaruh. Itu nggak masih seperti itu dalam kondisi real. Karena ada kepentingan misalnya. Gitu ya. Kalau saya lihat di sini ini adalah yang dicatat adalah persediaannya. Yang digedein persediaannya. Karena kalau persediaan gede itu bukan kemungkinan, itu efeknya terhadap laba apa? Akan lebih tinggi. Iya nggak sih? Logikanya iya nggak? Kalau persediaan akhir lebih besar, digedein, itu kan jadi persediaan akhir tuh. Besar, itu efeknya kemana? Laba kotornya lebih tinggi kan? Ya kan? Gross profitnya lebih tinggi kan? Iya nggak? Iya, Pak. Iya kan? Kalau gross profit tinggi, mesti apa? Net profitnya juga lebih tinggi, over value juga. Ya kan? Overstatement. Setuju nggak? Nah, sekarang pertanyaan saya, ini si PT, ini PT apa namanya ya? PT apa namanya? Peta, Pak. Peta. Nah, si PT Peta ini dia metode pencatatan persediaan pakai apa? Periodik atau perpetual? Kayaknya perpetual, karena yang jurnal kemarin tuh saya lihat ada ketika ada penjualan pasti dia mencatat COGS persediaannya nggak sih? Iya Pak, perpetual. Benar ya, perpetual. Nah, sekarang kalian masih ingat nggak? Ketika dilakukan cek fisik, ada perbedaan antara catatan dengan cek fisik. Ketika perusahaan menggunakan perpetual method, jurnalnya apa? Jurnal penyesuaiannya apa? Ayo, katanya udah lulus inter. Ayo. Ke COGS bukan ya, Pak? Sorry, Pak. Di
dibandingkan sama COGS. Jadi tandingannya itu inventory pasti, lawannya apa COGS. Tinggal gede mana kurang gede mana gitu kan. Kalau ini kan inventory tercatat terlalu tinggi ya kan berdasarkan cek fisik ya kan, catatannya berdasarkan catatan dia secara catatan lebih tinggi daripada realnya. Artinya harus diapain? Harus dikoreksi. Berarti apa? Inventory diapain? Dikredit ya enggak? Debitnya apa? Ya tadi COGS. Gimana? 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 Masuk akal atau enggak? Masuk akal atau enggak? Hoi. Izin Pak, bukannya ini Ya. Pak. Apa? Bukannya kalau inventory-nya gede, COGS-nya gede juga. Terus COGS-nya gede juga dan profitnya agak kurang. Oke. COGS rumusnya apa kalau di periodik? Gampangnya bilang. Persediaan awal tambah pembelian dikurangi persediaan akhir, ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau persediaan akhirnya makin gede, berarti COGS-nya makin kecil, makin gede. Kecil, Pak. Iya, Pak. Sudah. Iya kan? Berarti benar nggak? Artinya Benar, Pak. ketika persediaannya tinggi, makin gede, profitnya akan lebih tinggi. Iya nggak sih? Iya. Ya, itu kalau analogi awal di periodik biar gampang. Karena kan perpetual nggak ngomong awal dan akhir kan. Dia langsung ketemu COGS-nya kan. Iya. Ya enggak. Hai. Ketika ada persediaan. Ya udah. Dimengerti nggak? Ya. Paham, Pak. Ya kan? Paham ya? Jadi sepakat nggak kalau jurnalnya untuk utang itu nggak ada jurnal? Karena jurnalnya adalah COGS sudah bersediaan. Nggak ada kaitannya sama utang. Utangnya udah benar karena emang utangnya belum dicatat, tapi yang dicatat apanya? Persediaannya. Yang 50 piece itu yang dicatat, bukan utangnya. Ya kan? Di buku besar kan, di buku besar utang kan nggak ada. Simbol utang per tanggal 31 Desember nggak ada kan? Pada tanggal 31 Desember. Iya kan? Silakan ada yang komen atau mau counter. Saya mau bertanya, Pak. Siapa ya ini ya? Rival, Pak. Ya, Rival, gimana Pak? Jadi kan yang pas fisiknya, Pak, itu sisanya 41, Pak. Tapi kan yang di Sisanya 41. Iya, yang pas pemeriksaan fisik itu jumlahnya 41, tapi penerimaan pas tanggal 30 Desember itu kan 50, Pak. Jadi gimana ya, Pak? Harusnya lebih dari itu enggak ya, Pak? Maksudnya saya nggak dong nih. Diceritain lagi dong. Saya belum paham maksud kamu gimana. Yang ini, Pak, maksud saya 41. Terus sebenarnya kan ada penerimaan tanggal 30 Desember itu, Pak. Sebanyak 50. Seharusnya kan lebih besar dari 41 sebenarnya, Pak. Atau mungkin karena ada penjualan juga ya, Pak. Jadi mungkin jumlah fisiknya itu berkurang gitu. Oh iya, bisa jadi. Mungkin, sangat mungkin untuk penjualan. Aku ngerti maksud kamu itu kan pada tanggal 30 ada pembelian kan 50, tapi kok di satu akhir ada 41 gitu kan ya. Iya nggak Rival? Iya, Pak. Mungkin ada penjualan lagi. Bisa jadi. Oke, ada lagi? Jadi gini ya, untuk kasus ini kita sih nggak nyalain soal gitu ya, nggak nyalain soal dulu. Kita kerjain soal apa adanya itu ya. Karena ketika kita mengerjakan soal apa adanya masih bisa disolusikan. Dimengerti ya?
Iya, Pak. Bapak izin bertanya. Sebenarnya saya kurang paham kenapa yang pas beli persediaan dia bisa single entry. Itulah kesalahan, itulah fraud. Apalagi fraud. Ketika ada fraud, apapun bisa. Triple entry juga bisa. Ketika fraud. Ya kan? Karena apa sih? Karena yang keluar dari perusahaan itu apa? Buku besarnya atau laporan keuangannya? Laporan keuangan. Iya. Orang nggak lihat buku besarnya. Ya kan? Si pengguna itu nggak ngeliat buku besarnya, nggak lihat. Yang keluar adalah laporan keuangannya. Ya, sama aja nggak jauh-jauh lah. Ketika kamu ngerjakan zaman dulu tuh, tingkat 1, nggak belen-belen gitu kan. Itu kan diproses. Ya kan? Ketika kamu jadi akuntannya, akuntan perusahaannya, gitu kan, anggap aja kamu jadi akuntannya perusahaan kecil gitu ya, suruh bikin laporan keuangan, dikerjain nggak belen-belen nih, nggak belen-belen. Tapi ketika diminta, pokoknya laporan keuangan harus terbit. Kamu mengerjakan apa adanya atau enggak kira-kira? Total aset sama total equity dan liabilities-nya nggak belen apa adanya. Ini Pak, saya ngerjain apa adanya nggak belen. Yang ada kamu dipecat ntar. Yang ada gitu kan, kamu nggak kompeten gitu kan. Artinya di situ apa mau tidak mau dia akan melakukan suatu kecurangan atau kesalahan. Dimami nggak? Ya kan? Ketika laporan keuangan keluar, ya kan, jangankan pakai buku besar, tanpa buku besar pun bisa. Tanpa jurnal pun bisa. Tahu ujung-ujung muncul akun ini, tahu-tahu nilainya sekian. Yang penting kan yang keluar dari perusahaan angka ini gitu loh. Ngerti ya? Bisa ya? Jadi ketika kita ngomong audit, pelajaran audit ini, kita sudah bersinggungan dengan kondisi faktual. Ya kan? Kalian sekarang lagi belajar di Padepokan. Ideal. Ya kan? Intermediate ideal. Advanced ideal. Tapi kalau ketemu audit, kan kemarin kita sudah bahas, ada fraud. Kalau fraud kan berarti kondisi perusahaan, utang-utang otik laporan keuangan perusahaan. Ya kan? Cuman kompetensi ngotak-ngotik, kompetensi fraud itu orang beda-beda. Ada yang kasar, ada yang halus. Ada yang susah dideteksi, ada yang gampang dideteksi. Gitu ya. Contoh kasus ini aja. Contoh, anggap aja Esther itu sengaja. Kalau nggak Esther disuruh sama manajer keuangannya. Misalnya. Aku kepingin laba kita yang lebih tinggi gitu kan. Ya, caranya inventory dinaikin. Atau bisa jadi si Esther emang benar-benar salah, error. Ada dua kemungkinan kan. Kan salah saja kan bisa disebabkan karena error, bisa jadi karena fraud. Bisa jadi sengaja. Ini kemungkinan sengaja. Atau bisa jadi error. Bisa jadi si Esther itu jurnalnya ya bisa jadi ya. Bisa jadi itu persediaan pada apa bintang usaha misalnya atau apa salah akun. Mungkin nggak? Mungkin. Sangat mungkin. Atau mungkin sengaja ya boleh ya itu urusannya dia sengaja tapi bagi auditor membenarkan kalau ketahuan harus dilakukan koreksi gitu ya bisa ya dipahami nggak yang lain juga Iya Pak, paham. Terima Oh, kasih. ya. Tapi jangan gara-gara audit nanti kalian jadi berpikir yang jahat tuh enggak gitu ya melakukan yang jahat enggak ya gitu ya kan gitu kan orang ketika belajar audit berarti kita akan mempelajari apa mempelajari kejahatan kan gitu kan supaya tahu yang benar berarti kita harus tahu yang jahat ya kan kita harus tahu yang salah gimana kita mau benerin kalau yang salah aja nggak tahu kan gitu oke silakan ada lagi silakan saya mau input portal dulu silakan saya kasih clue ya saya kasih clue nih jadi pemaparannya kelompok 3 itu ada yang kan tadi kelompok 3 menceritakan cara kerjanya ya cara kerja mengaudit akun ini kalau menurut saya kasih clue ya kalian pikirkan kalian diskusikan ngomong tapi jangan disimpan dalam hati kelompok 3 kemarin ketika menjelaskan prosedur audit yang dilakukan itu
ada titik nggak efektif, nggak efisien. Sangat tidak efisien. Kalian cari. Nggak efisiennya di mana? Oke ya, kasih clue lagi. Clue yang pertama, clue yang kedua, gitu kan. Audit itu dibatasi waktu. Ya kan, logikanya aja. Kalau yang dilakukan oleh kelompok 3 seperti itu, cukup atau enggak? Itu baru satu akun loh. Apalagi kalau akun-akun lain dengan cara yang sama. Coba dicari, ayo dicari. Kita belajar aja. Nggak apa-apa ya kelompok 3 ya, saya kritik seperti itu ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa ya buat belajar ini ya. Biar kalian tahu. Apa prosedurnya nggak salah, cuma nggak efisien aja. Dan nggak mungkin auditor melakukan itu. Ayo, pikirin. Saya mau isi portal. Yang menentukan saldo yang akan dikonfirmasi itu bukan, Pak? Ya gimana? Coba aja. Yang Diungkapkan. tadi yang program audit yang kedua tadi kan menentukan saldo yang akan dikonfirmasi sepertinya, Pak. Kalau yang saya catat. Kalau itu kan seharusnya tugasnya dari perusahaan ya, bukan auditornya, Pak. Iya benar. Benar sih, Pak. Benar-benar. Kamu benar. Sekarang kalau kamu menentukan ya kelompok 3, kalau menentukan memastikan saldonya itu baru dikonfirmasi, dan caranya itu melihat pembeliannya dulu, lihat lunasnya dulu, itu akan berapa transaksi, coba bayangin aja. Ini cuma satu bulan aja. Coba kalau 1 tahun akan berapa transaksi? Habis waktunya. Itu baru satu akun. Kalau perlakuannya sama dengan akun-akun lain, akun piutang, akun aset tetap. Aset tetap sama kan, ada saldo awal, penambahan, pengurangan, semuanya dicek, itu akan habis waktunya. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah, sekarang saya nanya nih, nah itu titik nggak efisiennya. Itu titik tidak efisiennya yang prosedur itu. Yang efisiennya seperti apa? Ayo, kelompok 3, ayo. Efisiennya seperti apa? Ya kan? Kamu mau dikasih fee 30 juta itu kan, kerjaannya setengah bulan, setengah tahun. Kosnya aja udah jadi berapa? 200 juta kali itu kosnya nanti. Mungkin langsung konfirmasi aja kali, Pak. Iya. Langsung ke tahap konfirmasi. Langsung ke konfirmasi. Jadi kan kita sudah kasih data, sudah diberikan data, saldo utang usaha per 31 Desember. Ada 2 kan? Cuma ada 2 kan? Iya. Ya kan? Ya sudah, kita langsung konfirmasikan aja 2 itu. Ya enggak? Kalau cocok, oke. Kalau cocok, nggak masalah. Sudah menghemat berapa waktu coba? Konfirmasi kan cuma perlu berapa sehari, mungkin ya dibalas. Kalau dibanding kamu membandingkan mengurutkan satu persatu itu. Belum saldo yang lain. Ya kan ada Yuki, ada apa kan? Itu hemat berapa hari, hemat berapa bulan lah gitu. Kan gitu ya. Ketika konfirmasi beda, seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, ketika beda, ya kan, lakukan investigate. Bedanya apa gitu kan? Ya kan? Kalau misalnya nggak bisa ketemu, lakukan alternatif prosedur lainnya. Artinya dengan prosedur konfirmasi itu auditor belum mendapatkan bukti. Ya kan, jangan berhenti di situ. Harus melakukan prosedur lainnya. Supaya apa? Tujuannya apa? Asertinya dapat. Tujuan auditnya dapat. Jadi nggak cuma konfirmasi aja. Kalau konfirmasi buntu, nggak dibales, mau ini susah, cari alternatif prosedur. Yang umum adalah apa? Cek ke pelunasan setelah tanggal piutang atau pembayaran setelah tanggal laporan. Jadi yang lazim. Atau melihat ke transaksi yang membentuk hutang itu. Kira-kira seperti itu ya. Yang lain bisa dipahami nggak? Ya, jadi ketika audit itu nggak cuma tujuan kita capai, tapi kita perlu efisiensi. Karena kan
kita dikasih fee dibatasi waktu gitu. Tapi harus kecapai tujuannya, harus efisien. Silakan, yuk silakan diskusi, silakan. Ini masuk semua ya? Iya Pak, masuk semua. Saya mau cerita ya, yang tadi masalah yang nggak balance gitu ya, yang nggak sama. Saya dulu pernah diminta buat laporan keuangan koperasi gitu. Koperasinya itu sistemnya masih berantakan lah, sistem pembukuannya. Artinya saya harus merekonstruksi dari awal. Kan berat banget kan, tahun direkonstruksi lagi sampai ketemu laporan keuangan. Nah, bukti-bukti ada kan nggak lengkap, ada yang hilang, ada yang apa, dan sebagainya gitu ya. Nggak lengkap lah intinya. Tahu-taunya setelah diinput apa adanya, gitu kan, nggak balance tuh, nggak balance angkanya, ya kan, nggak balance. Total aset sama total equity dan liabilities-nya itu nggak balance. Itu baru satu, belum yang lain. Angka cash-nya juga nggak cocok antara cash yang di tangan dan di bank dengan cash bersama catatan. Bingung juga kan, sebab bingung tuh. Gimana caranya itu. Mau tidak mau gimana, saya nggak tahu nih apa saya fraud atau bukan kan. Akhirnya karena ini laporannya harus keluar, ya kan, keluar. Ya mau tidak mau harus tampilannya balance gitu loh. Nah, kasusnya tadi ini sama aja. Kan? Cuman kita nggak tahu motifnya dia gitu kan. Motif saya cuma hanya sekedar balance aja, tapi akun-akun yang berkaitan dengan orang luar gitu kan, anggota, simpanan itu kan nggak boleh beda lah, harus sama gitu loh. Tapi kalau akun misalnya apa ya, persediaan, aset tetap, kipas angin gitu-gitu, kipas angin, AC, nah mungkin angkanya bisa saya modifikasi gitu loh. Karena efek ke masyarakatnya hampir nggak ada mungkin gitu ya. Cuman efeknya masyarakat kan saldo utangnya dia, saldo tabungannya dia, itu nggak boleh beda gitu loh. Nah, mau tidak mau ya saya pak intervensi dengan tanpa hukum akuntansi, tanpa double entry. Tahu tak aset tetap tak kurangi berapa juta misalnya. Atau gitu, lawannya nggak ada. Gimana lagi gitu loh. Nah, itu yang tadi tanya siapa? Si Disha yang nanyain. Ya kan? Ya kan? Nah, itu mau tidak mau ya harus gimana coba? Gimana, karena kondisinya itu nggak memungkinkan. Beda lagi kalau memang ada niatan fraud, itu fatal kalau seperti itu. Tapi kalau niatnya ya udahlah, mungkin beda apa ya sudah. Dan bisa jadi auditor itu gitu. Kalau misalnya nggak ada angka yang pas, data supaya double edit, dia juga bisa, yang penting saldonya sekian. Bisa seperti itu. Artinya apa? Di situ ada salah saji, tapi auditor menganggap bahwa itu salah sajinya masih nggak material. Dipahami nggak? Jadi koreksinya itu nggak mesti, bisa jadi ya nggak sesuai dengan double entry, dapat kreditnya, nggak mesti seperti itu, bisa jadi. Tapi auditor maunya apa? Pokoknya saldo utang usaha itu sekian wajarnya. Kamu koreksi.
gitu loh. Bahkan juga auditor bisa jadi tahu ini sebenarnya nggak balance, tapi ketika laporan keuangan keluar, ya harus balance. Cuman auditor meyakini bahwa ketidakbalancean itu berarti ada salah saji atau apa kan, ada kesalahan kan, itu masih di bawah tingkat materialitas. Artinya apa? Laporan keuangan masih dikatakan wajar meskipun ada kesalahan. Dimengerti ya? Dipahami nggak ini? Dipahami ya? Jadi nggak ada kebenaran absolut dalam audit. Nggak ada kebenaran absolut dalam laporan keuangan. Nggak ada. Yang adalah kewajaran. Kalau wajar artinya apa? Ada kesalahan tapi tidak material. Meskipun ada kesalahan tapi tidak material. Oke ya, misalnya ini ya, kasus yang tadi, yang 50 piece itu, seandainya pun tidak dikoreksi, ya, kalau ternyata salah saji itu masih jauh di bawah tingkat materialitas, pun tidak mengapa. Dipahami ya? Pun tidak mengapa. Artinya laporan keuangan masih overall masih apa? Masih wajar. Oke. Karena kan kita dalam tahap pembelajaran. Artinya apa? Ketika auditor menemukan salah saji, kewajiban dia apa? Mempropose. Ya, ini semuanya nih yang kalian temukan ini semuanya belum tentu dikoreksi sama manajemen. Tapi kewajiban auditor adalah mengusulkan. Ya, terus kemudian nanti di tahap akhir yang auditor usul mungkin tidak semuanya dikoreksi sama manajemen. Artinya masih ada salah saji. Tinggal auditor timbang aja, yang nggak dikoreksi itu dibandingkan dengan materialitasnya. Masih di bawah atau enggak? Kalau masih di bawah ya sudah, oke. Ngapain kita berdebat? Ngototan toh sama-sama masih di bawah materialitas, toh sama-sama masih wajar. Sudah, oke. Dipahami enggak, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Oke, silakan. Jadi auditor itu ada tahapan cincai, tapi dalam apa? Dalam koridor materialitas. Oke ya. Ini jangan dikoreksi lah Pak, gitu kan. Yang ini jangan dikoreksi ya Pak ya. Ya yang penting dikoreksi dulu lah. Kan masih ada negosiasi nih antara auditor dan manajemen. Ya kan? Masih ada negosiasi. Auditor tolak ukurnya materialitas. Kalau misalnya hasil akhirnya masih di bawah materialitas, oke, syukur-syukur langsung dikoreksi semua. Itu ada negosiasi yang masih dalam koridor benar. Masih dalam koridor materialitas gitu. Oke, ada lagi. Ada yang nanyain? Sekarang. Saya mau nanya, Pak. Terkait pertemuan 10, Pak. Jadi hari Rabu minggu depan itu libur, Pak. Buat pilkada kayaknya. Oh, libur? Iya, Pak. Oh, kapan ya? Nanti saya infokan deh. Kalian belum nyoblos ya? Nyoblos, Pak. Ya, Pak. Sudah dewasa berarti kalian ya? Iyalah, mau orang sebentar lagi mau nikah, masa nggak dewasa nyoblos? Oh, ya nanti ini deh, nanti saya infokan nantinya ya. Kapan ya nantinya? Nanti saya infokan penggantinya lah. Atau yang libur itu tak diganti ini mau nggak kalian? Yang hari libur itu bukan diganti diisi dengan kuis, tapi nggak ngurangi jadwal pertemuan kita. Karena kuis kan emang saya kepinginnya di luar jam pelajaran. Kalau di dalam nanti nggak nyukup waktunya. Gimana? Kami pada nyoblos juga, Pak. Ya udah nanti diskusi aja lah ya. Kalian diskusi dulu deh. Mau nyoblos atau mau jalan-jalan? Nyoblos kan cuma berapa menit doang, itu jalan-jalan kan. Bilang aja mau jalan-jalan Pak, kayak gitu kan. Ngantrinya lama, Joseph Pak. mau jaga TPS, Pak. Siapa tahu ada yang panitia, Pak.
Ya udah panitia ngitung ya sampai malam ya, sampai besok ya. Iya, Besok Pak. paginya. Kamu ya? Siapa yang mau? Melin ya jadi panitia ya? Enggak, bukan Pak. Tadi katanya Joseph, Pak. Oh Yosef. Tapi nggak apa-apa, panitia itu ini kok apa namanya yang pahlawan luar biasa. Fee-nya berapa sih itu jadi panitia dulu kan? Kalau pilpres itu berapa sih, 500.000 ya atau berapa ya per harinya tuh gimana sih? Padahal capeknya nggak ketoran loh. Oh iya ya, saya mau infokan, saya mau. Jadi gini, ketika kalian mengaudit ini utang, gitu ya, utang, seenggaknya kalian tuh tahu, meskipun prosedurnya ya sesuai dengan yang kemarin-kemarin kita bahas gitu ya. Artinya penentuan sampelnya itu berdasarkan apa? Risiko yang telah kita nilai, gitu ya. Tapi kita pun paling nggak tahu lah, dan kalian pasti tahu. Jadi nature dari akun tertentu itu kalian mestinya tahu, gitu ya. Karena pada umumnya laporan keuangan itu kalau yang modelnya aset itu umumnya itu ditinggi-tinggiin, ya kan? Umumnya over value, umumnya kesalahannya itu di over value. Kalau utang, beban, itu kesalahannya apa? Di under value kan. Nah, artinya gini, kita ketika membahas utang usaha, berarti apa? Kita nggak lepas, ada kemungkinan utang usaha itu dikecil-kecilin. Kemungkinan besarnya itu, meskipun ada juga kemungkinan dibesar-besarin. Tapi secara umum itu biasanya dikecil-kecilin, ya nggak sih? Supaya performanya itu bagus, kelihatan laporan keuangannya itu bagus. Oke. Nah, berawal dari itu, mungkin kalian pernah dengar ya, jadi di liabilities itu terkenal dengan pengujian unrecorded liabilities. Jadi untuk menguji unrecorded liabilities. Pahami ya? Jadi ada utang sebenarnya tapi tidak dicatat. Tidak dicatat itu macam-macam. Maksudnya tidak dicatat, benar-benar tidak dicatat, atau tidak dicatat sesuai dengan periode waktunya. Nanti ya, umumnya unrecorded liabilities itu prosedur yang dilakukan adalah mengecek pembayaran setelah tanggal neraca. Mengecek pembayaran setelah tanggal neraca. Tapi jangan jauh-jauh, beberapa hari setelah tanggal neraca. Kalau ada pembayaran berarti ada yang menimbulkannya kan. Yang menimbulkannya kan utang kan. Kalau ada pembayaran umumnya yang menimbulkannya apa? Kan utang. Iya enggak? Kalau bayar setelah tanggal neraca, kemungkinan besar berarti ada kewajiban di tanggal neraca. Ada kewajiban di tanggal 31 Desembernya. Nah, kewajiban itu karena perusahaan itu pada umumnya melakukan kecurangan di utang usaha dalam hal di understatement-nya atau under value-nya. Artinya utang usaha itu umumnya dikecil-kecilin. Itu berarti ada kemungkinan ada piutang yang muncul tanggal 31 Desember itu nggak dicatat. Ketahuannya di mana? Ketahuannya atau triggernya apa? Triggernya ada pembayaran setelah tanggal neraca. Dimengerti nggak maksud saya? Ya, kalau utang usaha ya akan lebih jelas utang usaha. Tapi bentuk utang-utang yang lain itu banyak kan? Ya kan? Utang-utang lain, utilities payable gitu kan. Salaries payable atau apa yang payable itu kalau ada pembayaran setelah tanggal neraca, auditor harus cek itu. Jangan-jangan pembayaran ini timbul dari utangnya belum dicatat di tanggal neraca, di tanggal 31 Desember. Ngerti nggak nih? Pahami ya? Ya. Jadi tidak cuma utang usaha, segala jenis utang. Ya. Beberapa hari setelah tanggal neraca kalian cek. Jadi modelnya apa ini? Modelnya tracing atau vouching? Tracing, Pak. Modelnya tracing karena dari bukti kan ya, dari bukti ke catatan itu tracing.
ya kan? Itu untuk menunjukkan untuk memberikan suatu keyakinan emang benar pada tanggal-tanggal neraca itu nggak ada apa, ya. Ada 5 kelompok 3 ada kan? Kayaknya ada aku lihat. Yang di MM1.3. Tapi kalian harus tahu ya, harus tahu maksudnya apa gitu loh. Ya. Setelah tanggal neraca itu ada pembayaran tuh, PT Yuki, PT Flora, PT Yuki juga. Nah, ini dicek kemana? Dicek kemana? Dicek ke apa? Ke sumber timbulnya utangnya. Itu kan ya. Enggak, dan ini tidak hanya berlaku untuk utang usaha, semua jenis utang. Lebih ke arah ini. Jadi ada pembayaran setelah tanggal neraca itu dicek untuk menguji unrecorded liabilities. Gitu ya. Kalau pendapatan, it's okay dibuat seperti ini, cuman relevansinya kurang kalau menurut saya kalau pendapatan. Nah, sih. Karena pendapatan itu umumnya digede-gedein di tanggal neraca. Kalau utang usaha, ada kemungkinan utangnya nggak dicatat. Tapi kalau pembayaran kan nggak bohong. Iya nggak? Pembayaran nggak bohong. Bayar listrik kalau nggak bayar listrik nanti mati. Mau tidak mau dibayar, tapi belum tentu dicatat sama perusahaan. Setuju nggak? Ya kan, gitu kan? Ya nggak mau utilities expense gitu loh. Ya kan? Bayar telepon, bayar listrik, bayar air, gitu kan? Perusahaan ada kewajiban bayar, oke tetap bayar gitu. Karena kalau bayar nanti listriknya mati. Nah, itu kan, tapi bisa jadi nggak dicatat sama perusahaan. Bayar sih bayar, tapi nggak dicatat. Karena kalau dicatat utangnya makin gede, gitu kan. Performanya kelihatan kurang bagus, laporan keuangannya jadi kurang bagus karena utangnya gede, gitu-gitu loh. Ngerti ya? Dipahami ya? Caranya adalah unrecorded liability seperti itu. Prosedur lainnya misalnya ya, liabilities kan macam-macam. Ada yang namanya contingent liabilities. Itu kan kalian perlu waspada itu, ya kan? Caranya ya kalau misalnya kasus hukum, biasanya kalau kasus hukum ada pengacaranya, perusahaannya, dia si auditor bisa konfirmasi ke pengacaranya, ke advokatnya. Ada enggak nih permasalahan hukum, ya kan? Atau mungkin cek ke mana? Cek ke risalah direksinya, karena biasanya ketika rapat direksi itu ada hal-hal penting yang dibahas, dan pada umumnya ada apanya? Ada notulennya, ada risalahnya, ada minutes of meetingnya itu ada gitu loh. Nah, auditor itu ngecek ke situ. Jangan-jangan ada apa? Ada liabilities yang timbul. Cuman karena nggak ada bukti kan, tracing itu kan susah, lebih susah daripada vouching. Kalau vouching kan kita disediakan data, kemudian kita vouching ke dokumen kan, iya kan? Kalau tracing gimana? Kita mencari bukti itu loh, susah. Ya kalau buktinya ada, kalau buktinya nggak ada, misalnya konsensi, misalnya ada apa namanya ini perusahaan mining tambang itu ada konsensinya. Ketika perusahaan dapat izin menambang gitu kan, nambang suatu lahan berapa hektar itu, ya kan? Pada saat itu dia punya kewajiban apa? Punya kewajiban recovery. Dan kewajiban itu harus dicatat duluan. Buktinya mana? Nggak ada. Buktinya di mana? Di perjanjian. Bukti fisik transaksinya nggak ada. Di perjanjian kontraknya ada baru. Bahwa perusahaan itu diwajibkan untuk merecovery apabila setelah diapain? Setelah dibom atau setelah dibor atau lahannya sudah menjadi hutan, nanti ditanamin lagi hutan-hutannya setelah diambil miningnya. Itu kan suatu kewajiban. Cara melihat buktinya mana ya? Susah kan? Nah, kita harus mikir juga apa kira-kira bukti yang tepat. Gitu. Dimengerti ya teman-temannya? Itu unrecorded liabilities itu seperti itu. Ya, jadi bisa cek ke setelah tanggal neraca, pembayaran, itu yang paling umum. Atau mungkin dengan cara yang lain, cek ke mana? Minute of meetingnya direksi.
konfirmasi ke pengacara. Kalau konfirmasi ke pengacara kan tanya, saya pengacara ini apakah perusahaan dalam kasus hukum? Kan kalau misalnya kita tanya ke perusahaan, mungkin perusahaan nggak jawab. Tapi tanya ke pihak independen, ya maksudnya dia independen bisa jawab gitu. Gitu ya. Tanpa didasari apa? Tanpa didasari catatan. Di catatan nggak ada catatannya perusahaan, tapi si auditor langsung dari sumbernya. Di mana berdasarkan sumber ini harusnya dicatat loh. Nah, gitu loh. Nanti seperti itu tracing. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf Pak, mau ingetin buat ngisi portal. Oh iya. Nanti kurang 5 menit kasih tahu aku ya, sudah saya isi, tinggal saya tutup kuliah. Masih kurang 9 menit, 8 menit ya. Oke Pak. Kalian nanti di semester 6 sudah tatap muka belum ya? Atau masih seperti ini? Kalau dari info Pak Puji, Pak, kita nggak offline. Kalaupun offline mungkin tingkat 2 bukan tingkat 3, Pak. Kalau offline tingkat 2? Iya. Dibedain gitu ya? Iya, Pak. Pak Puji itu kaprodinya ya? Iya. Oh gitu. Kalian tuh di kelas udah saling kenal atau ada yang nggak pernah, ada yang nggak pernah ketemu atau nggak sih? Kelas ini 30 orang. Ada ya? Ketemu di sini aja ya? Iya, Pak. Oh. Nggak seru ya? Enggak, Pak. Apa? Kurang seru ya menurut saya kalau nggak gitu kenal. Saya ngajarin juga kayak gini tuh lebih seru ketemu langsung sebenarnya, meskipun lebih capek jauh rumah saya ke tapi nggak apa-apa. Kalau ini hanya lihat di monitor, kadang-kadang kalian juga matiin videonya, nggak ngerti saya siapa ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum saya tutup, nggak lagi saya tutup. Ada yang dapat audit nggak ininya, KTTA-nya? Ada Pak. Kamu Pak, kamu Furqan. Ya Pak. Siapa? Dapat siapa? Sama Dimas sama Wulan Pak. Oh, dosennya siapa? Pak Marmah. Pak Marmah Hadi? Ya Pak. Beliau ngajar audit emang? Kurang tahu siapa Pak. Pak Marmah bukannya di sistem ya, kuatnya beliau ya, fokusnya. Ada Pak. Dosennya itu Pak Marmah Hadi. Semester 6 dia ngajar prakdik Pak. Semester 6. Kemarin. Ngajar prakdik. Masa sih? Kemarin saya ngajar prakdik, ada Pak Marmah dia. Itu dia dosen saya itu dulu. Udah senior kan Armah Hadi itu kan? Iya Pak. Kelihatan sih Pak dari orangnya kayak senior Pak. Iya. Dan lancar. Nah, kalau audit apa objeknya? Nah, itu dia Pak. Ngapain? Ngapain audit? Ya masih kayak saya ngambil KAP sih Pak.
Saya soalnya lagi di Bintaro kan Pak, lagi juga di Bintaro kan banyak-banyak KP. Oh, udah ada pandangan KP apa? Masih belum pikiran sih Pak. Mau dilihat apanya KP-nya? Dilihat Apa ya Pak? ketertarikannya. Dilihat orangnya aja lah. Ya, ya tunggu arahan lah Pak. Oh gitu ya. Kalau studi pustaka ada case-case itu boleh ya. Artinya nggak langsung ke apa namanya data primernya enggak ya. Enggak Pak, Boleh ya. Artinya ada case, kemudian kita analisis case-nya, case audit apa gitu. Boleh kan gitu kan? Boleh Pak. Iya, misalnya audit atas apa yang ada ini kan, ada skandal audit apa, terus kamu bandingkan dengan standar audit kita di Indonesia gimana pelakuannya, kan bisa juga sih. Iya Pak. Boleh Pak, mau ingetin udah Oke ya. 5 menit. Kenapa? Oke, siap, thank you. Ini kalau nggak ada yang tanya saya tutup ya. Ada lagi nggak? Ada. Oke, jadi tugas pekan depan ini ya, ada 2 modul, nanti masing-masing semuanya ngerjakan, tapi yang presentasi 2 kelompok. Presentasi 2 kelompok. Oke ya, penggantinya nantilah saya pikir yang pas yang hari apa. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat siang. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, izin live ya. Ya Pak. Ipang.